Al-Azizum, Bapak Wali Indonesia, Komisariat Gorontalo, Yayasan Al-Azizum. Jadi kami mohon waktu sebentar untuk lebih jelasnya. Kami persilahkan pada kebetulan hadir di tengah-tengah kita Ketua Komisariat Daerah Pemda Gorontalo, Bapak Adha SE MNG. Jadi saya persilahkan untuk mengefektifkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sudah mulai lemas-lemas ini ya. Ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahi masyaallah, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillahi rabbil alamin, wala hawla wala quwwata illa billah aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad min muhtadin daridil wujud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nur sadi wa sirri wa sirru fi jami'i wa sifati wa asma wa af'al. Alhamdulillah Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf karena tentunya ini jam darurat ini ya. Ya, memang betul. Ya, ucapan terima kasih kepada panitia pelaksana dalam hal ini Dinas UMKM dan Koperasi ya. Dan kepada orang tua saya, saudara-saudara saya, seluruh peserta. Ini orang-orang kaya semuanya di dalam ruangan ini. Jadi luar biasa, pengusaha, insya Allah. Perkenalkan, nama saya Adha Wahab, selaku Ketua DPD, Pengurus Komisariat Daerah Provinsi Gorontalo, Yayasan Al-Azizu Tapak Wali Indonesia. Saya lihat di dalam ini banyak juga rekan-rekan saya ternyata, tapi dia tidak menginformasikan kepada saya kegiatan ini, padahal saya juga mengikut sebenarnya. Ya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mungkin singkat saja karena ini pas kita alhamdulillah sudah melaksanakan sholat duhur dan insya Allah tentu pada jam istirahat juga dan insya Allah kita akan memperkenalkan dari Yayasan Al-Azizum. Telah hadir juga jajaran pengurus di depan kita, insya Allah nanti Bapak Ibu bisa berkenalan. Nah, sebelum saya memulai saya ingin bertanya, paling utama sehat atau kaya? Saya di kubu sebelah kanan dulu ya, sebelah kiri saya. Sehat atau kaya? Sehat. Di sebelah sini? Sehat. Ada yang mau kaya ya? Di sini sebelah sehat atau kaya? Sehat, luar biasa. Di sebelah kanan saya ini sehat atau kaya? Wah, kalau saya dua-duanya sehat dan kaya. Nah, saya doakan Bapak Ibu sehat dan kaya semuanya. Amin. Nah, Bapak Ibu, Yayasan Al-Azizu Tapak Wali Indonesia ini merupakan paguyuban seni bela diri pernapasan. Ya, ya. Jadi programnya itu berkaitan dengan program pemerintah. Jadi kita akan membantu juga program pemerintah. Dalam hal ini Perpres tahun 2017 nomor 87, yaitu penguatan pendidikan karakter. Nah, berkaitan tentang PPK ini atau penguatan pendidikan karakter itu merupakan harmonisasi namanya olah hati, olah rasa, olah pikir dan olahraga. Nah, nanti Bapak Ibu untuk lebih jelasnya kita akan ada sesi tanya jawab juga mungkin di luar atau kesempatan yang ada. Nah, pertanyaan saya, Bapak Ibu kan pengusaha sukses semua nih. Ya, perkenalkan juga saya ini sebenarnya anggota HIPMI, pengurus HIPMI. Ada senior-senior saya di dalam dan saat ini menjabat sebagai sekretaris umum HIPMI. Bulan depan kami ada program juga untuk pengusaha muda di bawah 41 tahun itu kita memberikan pelatihan, bimbingan-bimbingan, kemudian insya Allah ada juga sumber pendanaan untuk pelaku UMKM yang baru. Tetapi saya tidak akan berbicara tentang bisnis di sini.
Tetapi tadi penting adalah sehat, ya. Kira-kira kalau kita dikasih uang 1 miliar tapi tangannya buntung, mau nggak? Mau? Siapa angkat tangan yang mau? Nggak ada yang mau, ya. Dikasih 10 miliar tapi nggak bisa melihat, mohon maaf. Mau nggak? Kalau yang mau mungkin harus olah pikir di Yayasan Al-Aziz, ya. Karena kenapa Bapak Ibu? Begitu pentingnya itu namanya sehat, ya. Kalau Bapak Ibu lihat orang yang sakit di rumah sakit, ya, itu ada yang pernah masuk di rumah sakit di sini? Coba angkat tangan. Oh, banyak, ya. Saya doakan tidak terulang, ya Bu. Saking tersiksanya orang sakit di rumah sakit, banyak makanan yang diantarkan, tapi yang makan, yang menikmati siapa? Iya betul, penjaga, ya. Ini pengalamannya Ibu, sama dengan saya. Nah Bapak Ibu, ada salah satu kunci untuk menjadi pengusaha sukses. Dari 9 langkah sukses itu ada satu kunci utama, ya. Ini juga akan berkaitan dengan program kami di Yayasan Al-Aziz Tapakwali Indonesia. Apa itu kuncinya? Yaitu niat. Niat. Halo? Ya, kuncinya adalah niat. Kalau Bapak Ibu ingin melakukan sesuatu, apapun itu, kuncinya adalah niat. Kalau niatnya bagus, maka apapun yang akan Ibu rencanakan, insya Allah dibukakan jalan kemudahan, ya. Tetapi untuk lebih jelasnya, ketika Bapak Ibu mengikuti program kami di Yayasan Al-Aziz, itu akan detail cara tingkatannya, ya. Nah, berkaitan dengan olahraga pernapasan, alhamdulillah di Yayasan Al-Aziz Tapakwali ini di Provinsi Gorontalo, alhamdulillah sudah berkembang sejak akhir 2016, dan alhamdulillah saat ini sudah terbentuk DPC, Dewan Pengurus Cabang di tingkat kota, Kabupaten Bonebolango, Kabupaten Gorontalo, Ranting Gorut, dan insya Allah dalam waktu dekat ke depannya ini juga pengembangannya ke Bualemo dengan Popuato. Total seluruh peserta yang ikut dalam program kami itu sudah mencapai sekitar 400 orang lebih, ya. Alhamdulillah jumlahnya cukup sudah banyak, dan bahkan kalau wilayah lain di Sultra, Sultan itu sudah ribuan Pak, bahkan sudah mengikuti hingga mencapai angka 10 ribuan di sana lebih. Nah Bapak Ibu, penting kita mengikuti program. Salah satu poin penting di Tapakwali itu adalah bagaimana mengolah nafas, ya, mengenal nafas. Jadi kita tidak belajar ilmu tenaga dalam, Bu, ya. Jangan sampai bela dirinya dikatakan tenaga dalam. Oh enggak. Nafas itu sangat berharga. Berharga mana? Dana 10 miliar dengan nafas. Nafas lagi. Mau sebentar, 1-2 orang pertanyaan. Biar cantik atau ganteng, tapi kalau sudah keluar napasnya, apa yang terjadi? Iya, tubuh itu tidak ada Pak, tinggal terbujur kaku, ya. Artinya apa? Apa yang masuk dalam pernapasan kita itu sebenarnya nikmat yang sangat besar. Pertanyaannya, apakah setiap hari kita menyadari nikmat itu? Apakah kita mensyukuri nikmat itu? Ya. Ada ulama mengatakan bahwa jangan banyak-banyak dulu meminta doa sebelum banyak bersyukur. Kenapa? Janji Allah dalam surah Ibrahim, maaf ya, ada satu ayat di dalam Al-Quran, mungkin saudara-saudara kita Muslim, mengatakan bahwa di surah Ibrahim itu ayat 7, wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya gini, kata Allah dalam Al-Quran, apabila engkau bersyukur, kata Allah, aku akan tambahkan nikmat itu kepadamu. Ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi apabila engkau kufur, kata Allah, maka aku akan
sesungguhnya asapku begitu pedih. Jadi Bapak Ibu, Bapak-bapak yang sudah berkeluarga, yang sudah punya istri, bersyukur punya istri, ya. Insya Allah ditambahkan nikmatnya, ya. Bukan istrinya yang ditambah ya, tapi nikmatnya. Bersyukur punya usaha. Jadi usaha itu harus konsisten Bapak Ibu ya, harus konsisten. Nah, mungkin sampai di sini ada 1-2 orang pertanyaan yang ingin ditanyakan, Ibu. Silahkan. Ya, dari tadi saya ingat Ibu yang bertanya. Ya. Iya baik, siap. Poinnya pertama, visi-misinya apa? Yaitu membentuk karakter dan akhlak mulia. Iya, membentuk karakter dan akhlak mulia. Kalau tentu ada nilai dasar perjuangannya Bu, ada namanya pedoman suci dan nilai-nilai dalam Al-Quran yang perlu kita amalkan dalam kehidupan kita. Ya, kata ulama kita mengatakan begini, awal bi ma'rifatullah, awal dari agama itu adalah pengenalan. Nah di sini ada tuntunannya Bu, ada bimbingan-bimbingan dari pengurus DPP untuk mengantarkan kita lebih mengenal diri kita Bu. Ya termasuk tadi nafas itu kita mengenal. Kalau kita sudah menyadari siapa diri kita, di mana kita berada saat ini, dan kita akan mau kemana, tentu tidak ada lagi orang yang korupsi di Indonesia ini. Itulah tujuan program ini. 2034 ke depan insya Allah lahir generasi-generasi emas yang berkarakter mulia Bu. Iya. Jadi anak kita yang mau ikut usianya minimal 15 tahun. Iya. Alhamdulillah saat ini kita sudah kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota juga. Sudah keluar izinnya itu SMP, kelas 3, SMA, bahkan yang kuliah juga bisa diikutkan Bu. Ya. Anaknya Ibu, siap Bu. Jadi Bapak Ibu mungkin anaknya mau ikut atau Ibu mau terlibat langsung, itu lebih bagus. Ya, justru diprioritaskan ibu-ibunya, bapak-bapaknya. Alhamdulillah saat ini program kita yang mengikuti orang tua itu sekitar 60% Bu. Ada usianya sekitar 60-70 tahun. Bisa turun badan Pak? Bisa turun badan? Bisa, semua di sini bisa Bu ya. Ya bisa, tentu ada caranya, polanya Bu ya. Ya, kemudian hal utama bagi Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan ini yang memiliki gejala gangguan kesehatan yang tentu sudah lama belum sembuh, ini juga kita berikan penerapian secara gratis. Gratis, mau nggak gratis? Waduh, banyak yang mau kalau gratis. Ya silakan yang mau bertanya. Ya sebelum kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Saya ingin bertanya Pak, apakah ini bisa Ya. bisa prestasi juga bisa atau? Baik, terima kasih Bu. Jadi kalau Ibu mengikuti program ini karena di bawah yayasan, pertama Ibu mendapatkan gelar ijazah. Ya, ada gelarnya ijazah. Tentu ilmu itu, tentu tadi kalau ilmu itu bernilai, berharga, itu satu prestasi yang luar biasa dan bisa diterapkan dalam dunia usaha nantinya. Iya. Iya. Apakah ini kan kita ibu-ibu ini banyak, iya, banyak kegiatan, terus di sini juga seperti saya iya, yang kelihatan gemuk ya. Iya. Apakah bisa bisa? Ya. Yang paling utama di sini bukan kurusnya atau gemuknya ya. Yang paling utama adalah sehat. Kenapa Bu? Ya, tentu kalau strukturnya tubuhnya sudah besar, ya jangan dipaksa gemuk juga, nanti sakit. Ya, tetapi yang paling utama adalah sehat. Karena kenapa? Tubuh sehat, tentu kita bisa beribadah dengan maksimal. Ya. Kalau kita pusing-pusing mau sholat, pasti tidak khusyuk, konsentrasinya nggak bagus. Ya, benar nggak? Batinnya terbatas. Iya, tiap. Sebelum saya akhiri, saya mohon kesediaan salah satu pengurus yang akan memberikan testimoni, Bapak Ilham selaku Ketua Pembina. Beliau ini adalah Korfrov, Koordinator Provinsi
program Kotaku di bawah Dinas PU. Insya Allah mungkin ada penyampaian satu sepatah dua kata dari beliau perjalanannya mengikuti kegiatan ini, karena alhamdulillah beliau sudah mengikuti proses ini. Silahkan barangkali Pak. Ini jam-jam kritis, tapi satu hal Bapak Ibu, keseharian saya kebetulan di Kementerian PUPR Pusat ditugaskan di Gorontalo sebagai konsultan provinsi, salah satu program ya di Kotaku. Dulunya PNPM, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, apalagi di Kota Gorontalo mungkin sangat familiar. Awalnya saya ini mengalami gangguan kesehatan. Jadi saya bergabung di Tapakwali melalui penerapian dulu. Jadi saya diterapi karena kadang-kadang ada penyakit yang tidak bisa terdeteksi secara medis kan. Nah itu juga bisa ditangani di Tapakwali, dan alhamdulillah Bapak Ibu yang sering mengalami kegelisahan atau galau ya itu bisa mendapatkan ketenangan hati ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan dan mengikuti geraknya. 2 menit lagi Pak Pembina. Dan ini bagi kita Bapak Ibu untuk lebih jelasnya, kebetulan salah satu peserta kita Pak Inai ini juga sudah bergabung di kita. Kalau di Kota Gorontalo itu ada beberapa lokasi yang bisa kita ikuti untuk gerak, dan usia tadi itu tidak terbatas. Bahkan banyak juga orang-orang tua yang awalnya sakit itu alhamdulillah sudah merasakan ketenangan. Bahkan kalau di rumah tangga juga mengalami kegelisahan ya, misalnya tuh sering bertengkar, sering salah paham, sering apa, itu juga bisa makanya kalau disarankan kalau bisa yang suami istri itu sama-sama supaya dia punya satu pemahaman yang sama di Tapakwali. Saya kira itu ya itu yang paling penting sebetulnya, ketenangan hati. Jadi kalau mau mencari ketenangan hati dan jiwa ya alhamdulillah ya. Jadi kalau uangnya sudah banyak tapi jiwanya galau, gelisah, bisa jadi uangnya hanya dipakai untuk berobat ya. Tapi kalau ada ketenangan hati, insya Allah lebih bagus lagi. Saya kira itu testimoni singkat dari kami. Terima kasih kepada panitia dan juga peserta atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selebihnya saya mohon maaf. Kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada peserta karena sudah mengganggu ya, sudah menyita waktu, apalagi makan siang, karena 90% pelaku usaha ini saya kenal semua. Jadi watak-watak juga saya sudah kenal. Jadi sekali lagi kami selaku Yayasan Al-Hajiju Tapakwali Indonesia memohonkan maaf atas waktu yang kami minta melalui panitia. Dan untuk lebih jelasnya Bapak Ibu selaku pelaku usaha UMKM bisa menghubungi langsung saya sendiri ataupun teman-teman Tapakwali Indonesia yang Bapak kenal untuk bisa bertanya seperti apa ataupun mau masuk bergabung dengan kami itu dipersilakan. Oke, untuk akhir kata saya serahkan dorong ini kepada panitia pelaksana.